Balik lagi kita ke Markibas. Mari kita bahas. Yoi. Nah, apa yang kita mau bahas nih hari ini? Hari ini kita akan ngebahas tentang psikologi. Pasti psikologinya, ada apa nih? Psikologi. Jadi gini, pasti manusia ya. Ya, Manusia itu punya banyak keinginan, iya. tapi itu suka terbentur sama yang namanya peraturan. Kalau bahasa halusnya norma-norma. Norma-norma ya, terus ada apa nih? Nah, jadi kalau awamnya kan kayak saya ini orang awam, nggak tahu psikologi apa. Gue mau ke kampus nih, Iya, tapi jalanan macet. ya betul. Tapi gue udah telat. Hmm. Gue mau ngelanggar lampu merah, tapi itu kan dilarang sebenarnya. Iya betul, pasti. Itu pikiran orang awam. Ada gak sih dalam psikologi hal-hal seperti itu dibahas? Nah itu ya terkait dengan psikologi itu ada namanya ego, superego gitu kan ya. Mungkin kalau orang-orang awam pasti ada sering nyebut kata, lu egois banget sih gitu kan. Egois gitu kan ya. Kalau pada nanti kita sih kemungkinan nggak ada egois gitu kan ya. Kan ada ego, superego. Nah, ego, superego itu apa sih gitu kan ya. Pasti. Tadi kan sebut nih, oh kalau ngelanggar lalu lintas gitu kan ya. Langgar lampu lalin gitu kan ya. Kan ngelanggar norma gitu. Nah, norma itu masuk di superego atau aturan gitu loh. Yang norma yang berlaku gitu kan ya. It adalah dorongan-dorongan dari kemauan kita. Kayak tadi kita mau berangkat kuliah terlambat ya kan ya. Itu kan ada dorongan untuk mempercepat lajunya segala macam kan. Tuh ada dorongan untuk sampai ke sana tepat waktu gitu kan ya. Tapi dalam pola lalu lintas yang membatasi kalau kita nggak boleh ngelanggar. Kalau kita ngelanggar berarti tidak mengikuti normanya gitu kan ya. Nah, si ego adalah yang menjembatani antara it dengan superego. Jadi membatasi antara kita mau ini mau it itu kan dorongan kita dengan norma-norma nih. Apa yang mau dimenangkan gitu kan ya. Apa yang mau dimenangkan itnya. Kalau itnya mau dimenangkan tuh contoh tadi, oh berarti kita ngelanggar ini, kita harus melanggar si normanya, superegonya. Oh kalau kita mau menguatkan superegonya, memenangkan superego, berarti itnya yang kita turunkan. Oh akhirnya kita nggak ngelanggar lampu lalu lintas nih, tapi akhirnya kita terlambat sampai tempat kampus. Itu kan ada it dan superego gitu kan. Nah, itulah hal-hal dasarnya psikologi itu it, ego, superego gitu kan. Ada lagi? Nah, misalkan tadi peraturan. Misalkan gue ngelanggar nih. Iya. Egois dong jatuhnya. Nah, kan kata-kata egois kan itu karena egonya besar gitu kan ya. Nah kan ego balik lagi, ego siapa yang mau si ego kan ego di tengah-tengah kan jembatannya, dia mau mengarahkan kemana gitu kan ya, si itnya kah, apakah super egonya kah gitu kan ya. Kan bagi gini, kalau kita bilang kalau dia mengutamakan super egonya, oh dia tidak melanggar. Kalau kata dosennya, kok kamu egois banget sih datang ke tempat saya terlambat, kan ada sudut pandang yang berbeda. Kalau kita misalkan it yang dorong, berarti kan kata orang lain, pengendara motor lain bilang, ini orang egois banget, nggak mementingkan keselamatan orang lain. Nah, kata-kata egois itu bagi saya pribadi itu padanan yang kurang pas gitu kalau ngomong antara it dan super ego gitu kan ya. Kan ego ini cuma jembatan, apakah yang mau dimenangkan it atau super ego yang mau dimenangkan gitu. Berarti memang ada pembatasnya. Iya, tuh ada jembatannya gitu kan, ada bordernya kalau it apa ego, super ego gitu. Atau dia mau menangkan dua-duanya. Gimana caranya? Misal, udah tahu terlambat, itnya ada dorongan untuk terlambat gitu kan ya. Oh, super egonya. Dia tahu nih peraturan di jalan raya batas kecepatan maksimum misalnya 80 km/jam. Tapi rata-rata dia biasanya nih normalnya bawa motor cuma 50, 60. Oh, akhirnya dia mempercepat nih lajunya. Aturan tetap dipatuhi dong, kan 80 maksimal. Ya udah akhirnya 80 doang. Di selama lampu merah tetap dipatuhi, ketika sudah lampu hijau so kayak pembalap suang gitu, walaupun tetap membahayakan orang lain sih, tapi kan tetap aturan masih tetap berjalan kan, tetap ikut lampu lalu lintas, itu batas kecepatan, tapi itnya masih ikut dijalankan gitu loh. Kalau misalkan gini, tadi kan lalu lintas ya, mungkin betul, beberapa orang paham, tapi misalkan itnya ini berarti keinginan kita sendiri, keinginan dasar kita. Misalkan gue mau makan enak nih, tapi gue nggak punya duit. Apa yang harus gue lakukan? Di depan ada makanan enak, tapi gue nggak bisa untuk makan itu. Ya. Saya ambil contoh gini, ibu saya catering, setiap hari ada, nggak hampir setiap ketika ada pesanan tuh makanannya kan lumayan lezat, enak-enak gitu kan, alhamdulillah.
dibanding makanan rumah kan kayak bosan gitu kan, makan catering kan lumayan bervariasi gitu kan ya. Saya ada nih, saya lapar, di depan saya ada makanan, tapi ibu saya udah titip pesan ke saya, jangan dimakan itu pesanan. Itu kan norma atau aturan dari ibu saya, tapi ada dorongan dari saya, ya kan ya. Kalau saya mengikuti it saya makan itu. Karena saya lapar. Karena lapar. Nggak peduli lagi sama aturan ibu saya. Kalau saya ikutin super ego saya rela lapar, asam lambung sakit, ya kan ya. Karena kita ikutin aturan ibu saya kan, catering nggak boleh makan pesanan orang soalnya. Atau ada jalan tengahnya. Apa? Saya izin ke ibu saya, Bu, boleh nggak aku makan satu? Oke. Terus kalau misalkan diizinin, berarti kan saya normanya ibu saya yang pertama udah gugur, dengan norma yang kedua saya boleh makan satu. Nah, kan itu ada apa ya? Ego super ego tuh terkonfirma apa ya? Apa namanya? Bisa di apa ya? Di fasilitasi. Bukan difasilitasi namanya, bahasanya saya lupa. Diakomodir dengan baik lah masing-masing gitu kan ya. Apakah mau it-nya? Apakah salah ketika saya mengikuti it saya? Enggak juga gitu kan ya. Apakah salah ketika saya mengikuti full super ego saya? Enggak gitu kan ya. Full semua itu ada diri lu gitu. Berarti kita yang menentukan nih mau ambil jalan yang mana. Oke, kita ambil contoh agak berat. Apa tuh? Mungkin ketika seseorang dilantik pada suatu jabatan tertentu tidak ada niat untuk melakukan hal-hal buruk. Ya. Tapi akan kenyataannya itu ada tuntutan. Ya. Oke, entah itu dari keluarga ataupun dari lingkungan, teman-teman sekitar yang akan menjadikan gua harus melakukan ini. Betul. Banyak. Contoh misalkan, Pak, tas yang itu bagus deh. Betul. Tas merek H itu bagus deh. Iya. Tapi mahal. Terus anaknya, Pak, besok sama teman-teman kita mau hangout nih. Iya, betul. Kita butuh duit. Tapi nggak murah. Boleh gak? Bapaknya sebagai orang besar ya kan, nggak mungkin menduduki jabatan, agak gengsi juga mungkin ya. Bisa gak hal itu terjadi akhirnya karena it ini melanggar norma-norma yang ada? Kalau di fakta di lapangan pasti banyak ya kan ya. Contoh terbaru kan yang itu kan bisa terjadi karena itu kan ada ada premis mengatakan kalau orang yang korupsi itu ada juga dorongan dari pihak lainnya, sorry to say, entah dari tuntutan tadi, sangat istri minta barang-barang tertentu atau anak menuntut something gitu kan ya, dengan gaji doang kan ya mustahil misalkan melakukan itu mustahil, tapi kan akhirnya dia mikir gimana caranya, akhirnya membuang super egonya. Oke, super egonya dibuang, tidak mengikuti super egonya, hanya mengikuti it-nya aja gitu kan, dorongan untuk mau melakukan tersebut gitu kan ya. Atau contoh lainnya misalkan gimana ya, apa ya, paling simpel gini deh, pernah nggak sih nilap SPP zaman kecil, atau nggak jangan SPP deh, tabungan yang di yang kecil tuh, tabungan yang zaman SD, nabung ke guru 2.000, 5.000. Kalau nabung itu gue pernah, tapi gue nggak pernah ngentit. Nah, nggak ngentit, tapi kan pernah nggak nabung nggak? Gue nabung pernah. Tapi pernah diambil nggak? Nggak pernah. Tapi kan pola-pola ngentit dari uang tabungan ada dong, pernah dengar kan cerita gitu kan. Nah, kayak gitu kan. Kenapa sih anak kecil mau kayak gitu kan? Pertama, dia ngeliat teman-temannya mau jajan. Ini dapat uang jajan, ini kenapa uang lebih ini? Kenapa gue tabungin? Ini gue buat jajan. Kan dia tidak memikirkan super egonya, akhirnya memakai jajan gitu. Ada super ego yang digugurkan untuk mengejar it, gitu kan ya. Banyak loh contoh-contoh di lapangannya gitu kan. Tapi it untuk kebaikan itu ada gak sih sebenarnya? Banyak. Misalkan gimana it misalkan gimana ya? Karena dari tadi contohnya agak negatif semua gitu kan ya. Bagus. Yang paling gampang adalah perilaku buruk yang didorong karena it. Oke. Nah, contoh mengikuti it yang baik ya. Yang positif. Yang positif nih. Normanya poligami. Nih, kan kalau di suatu agama itu ada yang memperbolehkan poligami dengan boleh beristri lebih dari satu ya kan ya. Tapi itnya dia nggak punya dorongan untuk nikah dari satu karena istrinya the one and only yang dia cinta gitu kan ya. Itu dorongannya itu emang
cintanya dia gitu apa kan. Karena memang tak punya uang lagi? Bisa jadi, atau dia merasa atau belum adil gitu kan. Tapi ada unsurnya kayak dia masih cinta mati sama istrinya, cuman cinta sejati cuman itu doang gitu kan. Ya akhirnya dia hanya mengikuti itnya dia gitu kan ya. Tidak menikah lagi gitu kan. Jadi kan itnya yang menang di situ gitu kan. Walaupun dari norma-norma pun boleh diizinkan sangat boleh gitu kan. Akhirnya yang menang adalah itnya gitu kan. Kan dorongannya aku cuma satu gitu. Satunya ini antara emang nggak ada lagi yang mau sama dia. Kemungkinan sih mau, karena dia satu contoh pengusaha sih insya Allah itu ya. Gitu. Nah, sebenarnya kalau it ego super ego itu contoh di dunia nyata tuh banyak banget gitu, perilaku it super ego. Banyak hal tanpa kita sadari itu udah terjadi di otak sendiri. Misalkan something kayak misalkan kita hari ini jangan simpel kayak hari ini mau makan kangkung apa bayam. Itu kan nggak ada norma yang berlaku gitu. Apa yang norma berlaku, kecuali ketika apakah hari ini makan kangkung apa enggak. Perkaranya adalah normanya adalah dia punya penyakit asam urat. Kan ada pemilihan berlangsung di otaknya, akhirnya yang dilarang. Akhirnya dia tidak mau mengikuti itu kan, penyakitnya apa, larangannya makan. Jadi itu ego super ego cuma ada di sini. Tanpa perlu mikir, ini kita ikutin itu apa super ego, enggak. Kita udah otomatis kayak teng gitu. Kita ngambil ini. Ada sesuatu keputusan ya langsung. Terkait erat dengan decision making sih kalau itu super ego gitu ya. Oke, decision making ada di pembahasan yang berbeda berarti. Betul, beda lagi tuh. Nggak masuk dalam sini. Jadi ego super ego ini yang sering orang katakan tanpa sadar adalah egois. Jadi gimana caranya biar baik tadi? Kan tadi udah dibahas nih. Gimana nih biar kita semua lah, terutama gue lah, bisa menentukan yang baik nih, ego super ego, bisa tahu nih harus mana yang gue ikutin. Oh, ini nih ada sedikit pembahasan lagi. Ego super ego kan, super ego itu kan terkait dengan norma-norma gitu kan ya. Masing-masing orang punya normanya yang beda-beda. Di suatu agama minum alkohol itu dilarang, amat sangat dilarang, dikatakan haram. Di agama lain itu tidak dilarang haram atau tidak dianjurkan, kayak biasa aja lu minum ya sudah gitu kan ya. Kan tidak bisa menerapkan apakah norma saya benar di saya, apakah norma benar di Anda. Nah, kan banyak terjadi sekarang ini. Di sana mah nggak dilarang, kenapa ikut-ikutan melarang yang di sana gitu kan ya. Nah, mereka gitu itu kan kayak misalkan makan donat satu, padahal dilarang, kayak tadi bilang catering. Bagi orang kayak itu nggak masalah, cuma satu doang gitu kan ya. Bagi orang lain gitu jadi bermasalah, karena emang itu tinggal sisa satunya buat orang lain kan. Berbicara norma, masing-masing orang punya ukuran yang berbeda-beda. Lebih ke kebijaksanaan mungkin ya. Iya, di pribadinya masing-masing gitu kan ya. Kita nggak bisa memaksakan apakah kita egois, apakah dia norma kita benar, norma dia benar gitu kan ya. Jadi misalkan ada rekan-rekan nih, aduh kurang jelas nih di sini pembahasannya, bisa cari tahu gak nih tokohnya siapa yang mencetuskan? Ada tokohnya, ini yang paling terkenal adalah Freud. Tapi tulisan kalau teman-teman mau cari sih nggak mungkin tulisannya FROID, nggak bakal nemu, itu beda tokoh mungkin yang udah. Kita cari tulisannya Freud, F Fanta, R Roger, E Eagle, Uganda, D Delta. Freud, tulisannya Freud, tapi Freud. Jadi kalau misalkan mau cari tahu ego super ego yang lebih dalam lagi, tinggal cari di Google namanya Freud, tapi bacanya Freud ya teman-teman. Oke. Kalau gitu pembahasan Markibas kita ya. Markibas singkat. Kita akhiri sampai sini. Ya. Terima kasih.